Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Khalik. NIM saya 2502021110188. Jadi, saya di sini akan melaksanakan tugas ujian akhir semester saya, yaitu Petamatkul Pengantar Ilmu Hukum. Tugasnya ialah menghafalkan asas-asas hukum, lalu menghafalkan aliran-aliran hukum dan pemikirannya, kemudian metode penafsiran hukum. Asas yang pertama ialah asas legalitas. Tidak ada hukum tanpa aturannya yang jelas. Jadi, kalau tidak ada undang-undang, maka tidak ada hukuman. Contohnya, dulu itu mencuri ayam tidak dihukum, dan sekarang itu ada pasalnya. Jadi orang yang mencuri ayam itu sekarang tuh dihukum. Lalu yang kedua itu asas kepastian hukum. Hukum itu harus jelas dan mudah diprediksi, biar semua orang itu tahu batasannya yang boleh dan tidaknya. Contohnya itu undang-undang dibuat secara detail agar tidak ada yang bingung gitu. Lalu yang ketiga, asas keadilan hukum. Harus adil, hukum itu harus adil untuk semuanya gitu. Semua sama di mata hukum. Contohnya itu misalkan orang kaya dan miskin tuh hukumannya sama jika dia melanggar itu. Eh, tidak pandang bulu. Yang keempat itu asas kemanfaatan. Hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, biar masyarakat itu aman dan tertib. Contohnya aturan lalu lintas, biar tidak terjadi kecelakaan. Lalu itu yang kelima, persamaan di depan hukum. Semua orang itu setara di hadapan hukum. Tidak ada yang spesial. Contohnya itu pejabat atau rakyat biasa, sama hukumnya itu sama rata. Lalu yang keenam, asas otonomi. Setiap orang itu bertanggung jawab atas tindakannya. Setiap pilihan pasti ada resiko. Contohnya itu orang dewasa itu tahu akibatnya merokok, bisa merusak paru-paru. Jadi ya harus tanggung resikonya situ. Dan terus yang ketujuh, etiket baik. Jujur dalam bertindak secara hukum. Tidak boleh curang. Contohnya itu jual beli rumah harus terbuka gitu. Tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyikan itu. Misalkan harganya harus jelas, ukurannya harus jelas gitu. Lalu yang kedelapan itu kebebasan berkontrak. Bebas membuat perjanjian asal tidak melanggar hukum. Sepakat itu lebih penting. Jadi contohnya itu bikin surat sewa rumah asal sesuai aturan. Terus yang kesembilan itu praduga tidak bersalah. Anggap tidak bersalah itu sampai terbukti, tidak boleh langsung menuduh. Contohnya itu sebelum ada vonis hakim, semua itu semua itu dianggap tidak bersalah. Jadi harus menunggu hakim terlebih dahulu. Lalu yang ke-10 itu asas proporsionalitas. Hukuman harus sesuai dengan kesalahan, jangan hukum itu berlebihan. Contohnya itu cuma telat bayar pajak, jangan langsung di penjara. Jadi hukumannya itu dilebih-lebihkan gitu. Lalu yang ke-11 itu asas non retroaktif. Hukuman tidak berlaku ke belakang. Aturan baru tidak bisa menghukumnya yang lalu. Contohnya itu dulu tidak pakai helm ditilang, sekarang tidak bisa ditilang. Lalu yang ke-12 ialah asas transparansi. Proses hukum itu harus terbuka gitu. Semua boleh dilihat. Contohnya itu sidang pengadilan terbuka untuk umum. Jadi contohnya itu tadi sidang pengadilan itu harus terbuka gitu, supaya jelas vonisnya karena apa, dia langgarnya karena apa, hukumannya sesuai apa tidak. Jadi harus jelas gitu, harus terbuka itu. Lalu yang ketiga itu akuntabilitas. Penegak hukum harus bertanggung jawab.
harus bisa jelaskan kenapa ambil keputusan itu. Contohnya polisi harus jelaskan kenapa menangkap seseorang itu harus benar-benar secara apa ya, jelas gitu. Kenapa polisi ini bisa menangkap misalkan si A, padahal nggak tahu pelanggarannya itu apa. Harus jelas gitu. Lalu yang ke-14 itu asas humanitas. Hukum harus menghormati manusia, tidak boleh menyiksa. Contohnya tahanan harus diperlakukan dengan baik. Meskipun apa orang itu melakukan kriminalitas, hal apa ya? Ya, melakukan kriminalitas terus sesuai dong. Apanya ya? Hukumannya gitu. Dan tidak boleh pas di penjara atau apa tuh tidak boleh disiksa itu. Harus manusiawi gitu. Lalu yang kelima yang terakhir, asas ketertiban umum. Hukum untuk menjaga ketertiban biar semua orang itu hidup teratur itu. Contohnya ada jam malam biar tidak ada keributan. Jadi ya kalau misalkan kita tengah-tengah malam apa mengadakan acara-acara gitu dengan sound-sound yang berisik itu aslinya mengganggu itu di luar jam aktivitas gitu, mengganggu keributan gitu. Aliran-aliran hukum dan pemikirannya. Aliran hukum itu apa sih? Aliran hukum itu adalah cara pandang tentang apa itu hukum dan alasannya. Lalu yang pertama itu hukum alam. Hukum alam ini hukum dari moral dan akal sehat. Contohnya itu mencuri, itu udah pasti salah dong mencuri itu. Bahkan sebelum adanya undang-undang juga tentang pasal pencurian itu sudah apa ya? Sudah dibenarkan itu kalau mencuri itu salah. Lalu yang kedua itu positivisme hukum. Hukum ini hukum aturan yang dibuat negara. Contohnya itu dibuat oleh DPR, undang-undang itu dibuat DPR. Ya, lanjut yang ketiga itu realisme hukum. Hukum adalah putusan hakim. Tidak, pastinya dong. Contohnya tuh kalau hakim bilang boleh, ya berarti boleh dong. Kalau misalkan hakim itu bilangnya dia nih salah, ya berarti dia nih salah dong, melakukan kesalahan gitu. Lalu yang keempat itu eh, utilitaris utili utility apa utilitaris utilitari utilitarianisme. Hukum harus bermanfaat bagi banyak orang itu. Contohnya itu undang-undang kesehatan biar semua masyarakat itu sehat. Lalu yang kelima itu aliran sejarah. Hukum dari kebiasaan masyarakat. Contohnya itu adat istiadat itu. Jadi hukum di daerah tertentu. Jadi Indonesia ini masih banyak banget ya. Daerah-daerah itu masih apa namanya tuh melakukan digunakan itu adat hukum-hukum adat gitu. Lalu yang keenam itu sosiologi hukum. Hukum itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya itu undang-undang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi undang-undang ini atau hukum-hukuman ini maju gitu, alurnya tidak mundur gitu. Metode penafsiran hukum. Yang pertama itu gramatikal. Lihat arti kata langsung itu di kamus. Contohnya itu ada tulisan misalkan dilarang parkir. Berarti artinya itu semua jenis kendaraan apapun itu tidak boleh parkir di tempat itu. Lalu yang kedua itu sistematis. Ini kalau satu pasal kurang jelas, lihat pasal lainnya yang berhubungan dengan pasal tersebut yang tadi. Misalkan pasal A bilang wajib menjaga kebersihan. Lalu pasal B juga buang sampah sembarangan ditunda. Jadi kan buang sampah sembarangan itu melanggar kebersihan. Jadi antara pasal A dan B ini masih masih nyambung gitu. Lalu yang ketiga itu historis. Cari tahu kenapa aturan ini dibuat dulu itu. Contohnya itu dulu ada aturan pakai helm, terus karena banyaknya yang kecelakaan, jadi aturan ini dibuat biar orang ini selamat gitu.
Lalu yang keempat itu teleologis atau sosiologis. Ini apa tujuan aturan ini sekarang untuk masyarakat itu? Contohnya itu aturan dilarang merokok di tempat umum biar orang lain itu tidak terkena asapnya gitu. Yang kelima itu ekstensif. Ekstensif ini bikin arti pasal itu jadi lebih luas gitu. Contohnya itu dulu surat cuma kertas, sekarang surat itu bisa juga di WA, email gitu. Lalu yang keenam itu restriktif. Restriktif. Itu bikin arti pasal jadi lebih sempit gitu. Contohnya tuh misalkan anak diaturan ini cuman yang belum punya KTP, bukan semua orang itu yang lebih muda gitu. Gitu. Cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.